Di sini, bahaya mulai mendekat tanpa disadari siapapun. Anak buah dari orang misterius itu telah berhasil menyelinap masuk ke dalam area pensi dengan menyamar sebagai kru teknis yang bertugas mengantarkan perlengkapan. Namun yang tidak diketahui oleh semua orang adalah sebelum itu, ia telah melumpuhkan salah satu kru asli yang seharusnya bertugas di hari itu dan mengambil alih identitas serta seragamnya. Dengan tampilan yang meyakinkan dan dokumen palsu yang menggantung di lehernya, ia berhasil melewati pemeriksaan. Dan kini, ia bebas bergerak di studio pensi. Dan nantinya ia akan berpura-pura sibuk membantu menyusun peralatan serta mengecek kabel-kabel panggung. Di sini Pak Hari, kepala sekolah, memang sempat merasa ada yang tidak biasa. Ia memperhatikan seorang kru baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wajahnya asing, gerak-geriknya kaku. Namun karena tidak ada alasan kuat dan situasi sedang tidak sangat sibuk, Pak Hari menepis rasa curiganya. Ia mengira itu hanyalah salah satu bagian dari kepanikan menjelang acara besar, mengingat tekanan dari orang misterius itu yang akan mengancam sekolah Tinta Persada. Namun keputusan itu akan menjadi titik lengah dan berbahaya. Anak buah orang misterius itu kini berada sangat dekat dengan panggung. Tepat di tengah-tengah momen penting yang seharusnya menjadi perayaan bakat dan kerja keras para siswa Tinta Persada. Apalagi Akila yang akan tampil dalam dua kategori penting, panahan dan bernyanyi, menjadi target potensial dalam kekacauan yang dirancang. Situasi semakin mengkhawatirkan. Ancaman tidak hanya mengintai Akila, tetapi juga seluruh peserta dan penonton di acara tersebut. Jika tidak segera disadari dan dihentikan, rencana gelap ini akan berubah menjadi insiden besar yang mencoreng nama sekolah. Kini, segalanya bergantung pada kewaspadaan Harry, Fatah, dan siapapun yang membaca tanda-tanda bahaya di balik kemeriahan yang semua ini. Dan kita semua tahu di sini, Harry dengan sangat jelas bahwa hari pensi bukan sekedar hari untuk unjuk bakat dan hiburan bagi siswa Tinta Persada, melainkan hari puncak di mana ancaman besar yang telah lama mengintai datang dari sosok orang misterius yang menargetkan Mohan, Akila, dan bahkan orang-orang terdekat Mohan. Dengan insting dan kecerdasan yang dimiliki oleh Harry tidak meremehkan potensi bahaya yang bisa terjadi di tengah kemeriahan acara pensi. Di sini, sejak pagi Harry sudah bersiap. Ia menyebarkan beberapa unit kamera CCTV yang tersembunyi di sekitar acara pensi. Bahkan di area belakang panggung pun, di sini Harry pasang. Dengan kemampuannya sebagai hacker, Harry mengakses semua jaringan kamera secara real time dari laptop yang terus ia awasi di ruangan kecil. Walau ia memantau seluruh acara, fokus Harry tetap tertuju kepada Akila. Ia tahu jika serangan akan terjadi, maka Akila kemungkinan besar adalah target utama. Apalagi dengan posisi Akila sebagai peserta lomba bernyanyi dan panahan, serta sorotan besar yang mengarah padanya. Harry bertekad untuk melindungi Akila dengan segala cara. Kecurigaan Harry semakin kuat ketika ia melihat orang tersebut terlihat masuk ke area backstage dengan membawa sebuah kotak kecil. Lalu di sini tingkah lakunya sangat mencurigakan menurut Harry. Harry tahu inilah saatnya ia harus bertindak cepat sebelum kru palsu itu sempat mengeksekusi rencana gelapnya. Di sini, Harry langsung menghubungi Fatah nantinya akan melakukan komunikasi dan untuk menangkap orang tersebut. Di sisi lain, Akila kini berada di ambang panggung pensi dengan hati yang jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Setelah semua badai yang ia lalui, fitnah tentang buku headbook, konflik emosional dengan Mohan, hingga berbagai intrik yang mencoba menjatuhkan mental Akila, Akila memutuskan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu itu membebani langkahnya. Ia telah berdamai dengan kenyataan bahwa Mohan memutuskan untuk mundur dari Six Play Band dan tidak tampil di acara pensi.
Meski awalnya ia sangat kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai manajer band, Akila akhirnya memahami bahwa Mohan pasti memiliki alasan yang tidak biasa untuk pergi. Ia memilih untuk tidak memaksa menjelaskan, karena ia sadar setiap orang punya beban masing-masing yang kadang tidak bisa diungkapkan. Kini, fokus Akila adalah dirinya sendiri. Ia bersiap untuk menampilkan dua sisi dalam dirinya yang paling ia cintai, bernyanyi dan juga panahan. Dua hal yang sejak lama ia tekuni dengan sepenuh hati, dan dua hal yang pernah dilarang oleh Mayang karena dianggap mengganggu fokus akademiknya. Tapi berkat dukungan dari Harry yang dengan tulus meminta izin kepada Mayang, akhirnya Akila bisa mengejar hobinya tanpa rasa bersalah. Hari ini panggung pensi bukan hanya tempat untuk tampil bagi Akila, tapi juga simbol dari kebebasan dan pendewasaan. Akila memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Ia menata ulang emosinya, menutup bab lama bersama Mohan, dan membuka lembaran baru bersama orang-orang yang benar-benar mendukungnya seperti Harry. Di sisi lain, Mayang pastinya akan datang ke acara pensi Tinta Persada sebagai bentuk dukungan langsung kepada Akila. Meski selama ini ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan cukup keras kepada Akila, kehadirannya kali ini akan menjadi bukti bahwa ia mulai memahami dan menerima pilihan hidup gadis yang ia besarkan. Mayang nantinya akan duduk di barisan depan. Ia pun akan memperhatikan setiap detail acara. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. Kali ini bukan sorot penilaian seperti biasanya, melainkan tatapan bangga dan sedikit haru. Ia menyadari Akila kini bukan lagi anak kecil yang harus dikontrol setiap langkahnya, melainkan remaja yang sedang tumbuh menjadi pribadi yang berarti, tangguh, dan penuh dedikasi. Sementara itu di hari yang sama, dengan berlangsungnya acara pensi di Tinta Persada, Mohan mengambil keputusan besar yang selama ini ia hindari, menemui langsung orang misterius itu yang selama ini mengancamnya. Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Mohan sadar selama ini ia terus bersembunyi dan menuruti ketakutannya. Ia hanya akan semakin jauh dari orang-orang yang ia sayangi dan dari jalannya sendiri. Ia memilih untuk tidak memberitahu siapapun, karena di sini ada Harry dan Fatah yang sudah mengetahui semua keputusannya. Mohan pun di sini langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan, dengan diawasi oleh Harry. Dan di sini Mohan pastinya akan berbicara empat mata dengan anak buah orang misterius itu, yang pastinya akan membuat Mohan tertekan. Namun kita semua tahu jika Mohan pandai berkelahi, dan bisa saja Mohan akan bisa menghadapi mereka semua. Di sisi lain, Fatah yang selama ini terlihat tenang dan tidak terlalu terlibat langsung dalam konflik, akhirnya turun tangan ketika tahu bahwa masalah Mohan yang dihadapi saat ini bukanlah hal sepele. Setelah mendengar penjelasan dari Harry bahwa orang misterius itu yang mengancam Mohan bukanlah sosok biasa dan memiliki jaringan yang bisa membahayakan siapa saja di sekitarnya, Fatah memutuskan untuk membantu sepenuhnya. Dengan latar belakang keluarga yang memiliki koneksi luas dan pengaruh besar, Fatah Fernandes tahu dirinya bisa menjadi tameng yang kuat, terutama karena pihak misterius itu takut akan nama besar keluarga Fatah yang dikenal sebagai Fatah Fernandes. Fatah di sini membantu Harry dengan memanfaatkan akses koneksi. Dengan ia akan terus menjaga anak-anak Tinta Persada dan pastinya anggota band Six Play, karena mereka adalah sasaran empuk bagi orang misterius itu yang akan membahayakan semuanya. Dengan kerjasama ini, Harry dan Fatah menjadi dua pilar penting dalam menjaga keselamatan semua orang, terutama Mohan dan Akila. Keduanya bergerak di sini secara diam-diam dan namun sigap, membentuk pertahanan yang kuat tanpa harus menciptakan kepanikan. Dan meskipun konflik ini belum berakhir sepenuhnya, peran Fatah sangat krusial dalam menyeimbangkan kekuatan dan membuat musuh berpikir dua kali sebelum bertindak.